Informasi berikutnya, tersangka berujung seorang guru SD di Banyu Asin, Sumatera Selatan mengaku tega karena dendam. Polisi mengatakan pelaku bahkan sempat menonton video porno sebelum mantan gurunya. Tersangka seorang guru yang mayatnya ditemukan di sekolah dasar di Muara Telang, Kabupaten Banyu Asin, ditangkap polisi. Tersangka yang diketahui bernama Ardiansyah ini baru berusia 18 tahun dan merupakan mantan murid korban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Zaki, Zagat Kisah. Kisah yang akan kita bahas hari ini merupakan sebuah kisah yang terjadi di tahun 2020. Kisah ini berasal dari Sumatera Selatan, yaitu tentang seorang guru sekolah dasar yang mengalami kekerasan dan sampai hilang nyawa secara tragis karena dieksekusi oleh mantan siswanya, yang pada saat kejadian, anak itu kini telah dewasa. Siswa tersebut menyimpan dendam dari masa sekolah dasar hingga gurunya dihabisi. Alasannya adalah tak lain karena dia sering dibully oleh gurunya tersebut sebagai siswa yang bodoh. Kejadian penghilangan nyawa tersebut terjadi di rumah sang guru. Dan jenazahnya dimasukkan ke dalam ember oleh muridnya tersebut. Kejam sekali bukan? Bagaimanakah kisah selengkapnya? Mari kita bahas hanya di Tapi sebelumnya, seperti biasa sebelum menyimak kisah ini, jangan lupa subscribe channel ini dan share video ini ke semua sobat-sobat tercinta kita. Di sebuah daerah, tepatnya di Muara Telang Kabupaten Banyu Asin, Sumatera Selatan, ada seorang laki-laki yang bernama Ardiansyah, yang umurnya sudah menginjak 18 tahun. Pada tahun 2020, saat kejadian ini terjadi di usianya itu dia sudah bekerja sebagai seorang supir. Di dalam kisah ini tidak banyak informasi yang menceritakan mengenai latar belakang kehidupan dari Ardiansyah, lingkungan keluarga bahkan orang-orang sekitar dia. Ardiansyah dikenal sebagai pribadi yang masa kecilnya itu sangat nakal. Bahkan saking nakalnya tidak sedikit orang selalu memarahi dia. Sifat nakalnya tersebut muncul sejak dia duduk di bangku sekolah dasar, yaitu di SD 11 Muara Telang. Ardiansyah ini sering sekali dihukum karena tidak pernah mengerjakan tugas. Saking nakalnya, dia selalu menjadi bahan perbincangan di antara para murid dan guru-guru. Rambutnya yang kusut dan seragam sekolahnya yang sering sekali berantakan, selalu memberikan kesan bahwa Ardiansyah ini memang tidak pernah bisa duduk diam. Tidak hanya para guru, teman-teman sekelasnya juga sering sekali menjadi korban tingkah konyol Ardiansyah. Dia sering sekali membuat lelucon atau trik kecil yang membuat teman-temannya tertawa, namun hal itu cukup mengganggu di kelasnya. Sering sekali dia mencari perhatian dengan membuat lelucon yang tujuannya untuk menyenangkan teman-temannya, sehingga kenakalannya menjadi samar. Apa yang dia lakukan ini seolah-olah menyenangkan, padahal hal tersebut sangat berlebihan. Atas kenakalan yang dilakukan oleh Ardiansyah, orang tuanya sering sekali dipanggil oleh pihak sekolah. Orang tuanya juga sudah memberitahu Ardiansyah, namun, tetap saja Ardiansyah ini tidak berubah, padahal salah satu gurunya itu adalah tetangganya sendiri, tetapi dia tak pernah merasa malu melakukan kenakalannya selama di sekolah. Guru sekaligus tetangganya Ardiansyah ini bernama Eriza Junior, atau lebih dikenal dengan panggilan Bu Yuyun. Bu Yuyun ini adalah seorang guru perpustakaan, yang sudah berusia 50 tahun, dia mengajar di SD Negeri 11 Muara Telang Banyu Asin Selatan, dan dia juga mengajar di kelasnya Ardiansyah.
Bu Yuyun ini merupakan seorang janda tanpa anak, dia hanya memiliki seorang kakak yang tidak tinggal bersama dia. Namanya itu adalah Muhammad Gani. Bu Yuyun ini merupakan orang yang baik, dia ramah, pekerja keras, dan peduli pada lingkungan serta keluarganya. Meskipun baik, namun di dalam mengajar serta mengurusi anak didiknya, Bu Yuyun ini lumayan keras dan tegas. Hal itu dia lakukan semuanya demi kebaikan murid-muridnya, termasuk juga dia lakukan hal tersebut kepada Ardiansyah. Dia sangat mengenal Ardiansyah dan dia mengetahui kalau Ardiansyah adalah tetangganya dan merupakan siswa yang nakal. Dan ternyata, Bu Yuyun ini sering sekali mengatakan kalau Ardiansyah ini anak yang nakal, dan juga bodoh. Bahkan kata-kata yang paling kasar yang pernah dia keluarkan adalah kata dungu. Di saat itu, Ardiansyah yang sering menerima perkataan dari gurunya yang bernama Bu Yuyun ini hanya bisa diam, dia tidak berani melawan, karena dia merasa tidak punya power untuk melakukan perlawanan. Namun, akibat dari kata-kata Bu Yuyun tersebut, ternyata disimpan dan dipendam oleh Ardiansyah. Hingga dia beranjak dewasa dia benar-benar dendam kepada Bu Yuyun yang merupakan guru sekaligus tetangganya tersebut. Ardiansyah di dalam hatinya bertekad kalau suatu saat nanti ketika dia dewasa dia akan membalas dendam kepada Bu Yuyun yang membuat dia sakit hati. Singkat cerita, waktu demi waktu pun berlalu, Ardiansyah pun mulai beranjak dewasa. Setelah dia menghabiskan banyak waktu dan melalui banyak hal, ternyata, dendamnya terhadap Bu Yuyun itu tidak kunjung mereda, dia tidak memaafkan masa lalunya, dia tidak memaafkan Bu Yuyun yang pernah memarahinya. Ketika Ardiansyah ini mulai dewasa, dia mulai melakukan tindakan yang di luar batas kepada Bu Yuyun sebagai bentuk balas dendam. Ternyata selama ini, Ardiansyah menghabiskan banyak waktu untuk mengintai atau mengawasi kehidupan pribadi Bu Yuyun, dan bahkan dia melakukan hal yang tidak senonoh, seperti salah satunya yaitu mengintip Bu Yuyun sedang mandi. Mengapa hal ini bisa dilakukan oleh Ardiansyah? Jawabannya, karena Bu Yuyun ini adalah tetangganya, jadi Ardiansyah mengetahui cara atau jalan untuk bisa mengintip Bu Yuyun. Lalu semakin hari ternyata dendamnya semakin membara, hal ini mendorong Ardiansyah untuk berbuat di luar batas. Di saat itu Bu Yuyun selalu sendiri di rumahnya, jadi tidak ada yang memergoki oleh siapapun, makanya, perilaku tidak senonohnya ini selalu berhasil dia lakukan, dan bahkan hampir setiap hari untuk kebutuhan hawa nafsunya kebiasaan Ardiansyah ini semakin hari semakin parah. Hal ini dilakukan karena Ardiansyah sering menonton film dewasa. Di saat itu dia mulai mengenal situs-situs film dewasa dari teman-temannya. Pikiran Ardiansyah pun semakin liar, imajinasinya menciptakan cerita-cerita sendiri yang terinspirasi dari film-film yang dia tonton. Lalu hingga suatu waktu, karena saking seringnya menonton film tersebut, membuat dia ingin melakukan atau mempraktekkan adegan-adegan di film tersebut. Namun pada saat itu dia tidak bisa melampiaskan ke siapapun. Jadinya dia kepikiran untuk melampiaskan nafsunya ini kepada Bu Yuyun yang sering sekali dia intip ketika sedang mandi. Pada saat itu dia berbicara dalam hatinya kalau Bu Yuyun itu akan dia ruda paksa saja. Katanya, Bu Yuyun itu lumayan juga bodinya walaupun sudah tua. Apalagi dia merasa kalau Bu Yuyun itu dulunya sangat rese kepada dia. Pikirnya, ya hitung-hitung ngasih dia pelajaran. Singkat cerita pada tanggal 7 Juli tahun 2020, setelah selesai bekerja sebagai seorang supir Ardiansyah, membuka handphonenya dan kembali menonton video-video dewasa. Lalu, di saat itu dia mulai terdorong oleh nafsu setelah menonton film tersebut.
Ardiansyah langsung melancarkan rencana yang sebelumnya sudah dia pikirkan, yaitu ingin meruda paksa Bu Yuyun. Dia pun langsung menuju ke rumah Bu Yuyun yang berjarak hanya beberapa meter dari tempat tinggalnya. Saat itu Ardiansyah kembali mengintip melalui celah-celah rumah Bu Yuyun. Dia melihat Bu Yuyun di saat itu sedang mencuci piring. Dengan cermat, Ardiansyah ini terus memperhatikan Bu Yuyun, sambil berusaha menyelinap masuk ke dalam rumahnya. Lalu di saat dia melihat Bu Yuyun selesai mencuci piring, Ardiansyah di saat itu masih memantau sambil mengintip sampai pada akhirnya dia melihat Bu Yuyun mengambil handuk dan membawa handuk tersebut masuk ke dalam kamar mandi. Di saat itu Ardiansyah melihat ada kesempatan, dia langsung masuk ke dalam rumah Bu Yuyun tanpa diketahui. Lalu, dengan mudahnya Ardiansyah ini masuk melalui pintu depan rumah dan bergerak mengendap-endap. Dia bersembunyi di balik kulkas dekat kamar mandi tempat Bu Yuyun berada. Di saat itu dia berpikir ingin mulai meruda paksa Bu Yuyun. Dia sempat bersembunyi beberapa saat. Setelah dia bersembunyi, tepatnya di balik kulkas, Bu Yuyun pun keluar dari kamar mandi dengan menggunakan handuk. Posisi Ardiansyah di saat itu berada di belakang Bu Yuyun. Lalu, tiba-tiba dari arah belakang Ardiansyah berkata kepada Bu Yuyun, katanya akhirnya tiba juga hari yang dia tunggu-tunggu. Sontak saja ucapan Ardiansyah ini sangat mengagetkan Bu Yuyun. Lalu, Bu Yuyun berkata kepada Ardiansyah, mau apa kamu kesini? Namun, Ardiansyah ini tidak peduli. Dia berkata kepada Bu Yuyun jangan banyak bicara, sambil mendekat ke arah Bu Yuyun. Bu Yuyun di saat itu sontak sangat ketakutan, dia perlahan mengundurkan tubuhnya sambil berteriak minta tolong. Ardiansyah di saat itu merasa panik, karena teriakan Bu Yuyun itu lumayan sangat kencang, dan dia takut ada warga yang mendengar teriakan tersebut. Lalu kemudian Ardiansyah ini langsung membekap tubuh Bu Yuyun, dan menyumpal mulut Bu Yuyun dengan sebuah kain, dan dia pun mencekik leher Bu Yuyun dengan menggunakan kedua tangannya, sambil menggigitkan giginya dan mengancing rahangnya sendiri yang menandakan kalau dia melakukan hal itu sekuat tenaga ketika menjerat leher Bu Yuyun. Bu Yuyun pada saat itu merasa sangat kaget, dan dia tidak menyangka akan berada di situasi tersebut, lantas mencoba untuk melawan melepaskan cekikan tersebut. Namun ternyata Ardiansyah tenaganya sangat kuat, sehingga cekikannya tidak bisa dilepaskan oleh Bu Yuyun. Bu Yuyun pun berangsur-angsur mulai lemas yang mana pada akhirnya dia mulai tidak sadarkan diri karena aliran nadi tidak bisa lancar ke otaknya dan dia juga kehabisan nafas. Bu Yuyun pun pingsan di saat itu. Dan di dalam keadaan pingsan tersebut, Ardiansyah langsung melihat kesempatan dan membawa Bu Yuyun ke ruang tamu. Dengan nafsunya yang sangat besar, Ardiansyah langsung melepaskan handuk yang melekat di tubuh Bu Yuyun. Saat tubuh Bu Yuyun terkapar tanpa busana sehelai pun, Ardiansyah langsung melakukan hubungan badan alias ruda paksa terhadap Bu Yuyun. Di saat itu dia tidak peduli, Bu Yuyun ini masih hidup atau sudah hilang nyawanya. Pada saat itu satu-satunya yang dia pikirkan adalah memuaskan nafsunya. Lalu, beberapa menit setelah dia memuaskan hasratnya, di saat itu Ardiansyah mulai menyadari apa yang dia perbuat, Bu Yuyun ternyata sudah tidak bernyawa. Yang mana, di saat Ardiansyah ini melakukan tindakan tidak senonoh tersebut menyetubuhi jasad orang yang sudah tewas. Dan tidak berhenti sampai di situ Ardiansyah yang merasa tidak puas. Ternyata melanjutkan aksinya lagi dengan mengikat leher Bu Yuyun dengan menggunakan sabuk berwarna coklat. Dirasa masih kurang, Ardiansyah pun melilitkan kabel charger handphone serta mengikat tangan Bu Yuyun dengan menggunakan tali rafia, untuk memastikan bahwa Bu Yuyun benar-benar sudah meninggal dunia.
Lalu, setelah kembali memastikan kalau Bu Yuyun ini benar-benar sudah meninggal, Ardiansyah langsung menarik tubuh Bu Yuyun menggunakan sehelai spray. Pada saat itu Ardiansyah berusaha untuk mencari cara agar bisa menyembunyikan jasad Bu Yuyun. Lalu dia berpikir ingin meletakkan jasad Bu Yuyun tersebut di dalam sebuah ember yang berwarna hijau. Lalu kemudian dia mengikat erat ember tersebut dengan tali rafia, dan menyimpan ember yang berisi jasad tersebut di dalam kamar mandi. Setelah melakukan aksinya tersebut, Ardiansyah pun merasa sangat capek, dan ingin istirahat sejenak. Selanjutnya, setelah tubuhnya kembali bertenaga, Ardiansyah mulai bersih-bersih dan bersiap untuk pergi dari rumah tersebut. Di saat itu, dia keluar melalui pintu depan rumah dengan mengunci pintu rumah itu dari luar, yang mana hal ini dia lakukan agar saat orang-orang datang ke rumah Bu Yuyun, mereka mengira kalau Bu Yuyun ini sedang tidak ada di rumah. Namun meskipun demikian, anehnya Ardiansyah justru meletakkan kunci rumah itu dengan diselipkan di bawah pintu. Lalu dengan keadaan tenang dan sudah merasa puas, Ardiansyah langsung pulang menuju ke rumahnya. Tak ada satu orang pun yang menyaksikan hal tersebut. Bahkan tetangga Bu Yuyun sekalipun. Sementara itu salah satu tetangga Bu Yuyun yang bernama Triana yang usianya sudah 52 tahun, berkata kepada temannya yang bernama Juwita, menanyakan perihal Bu Yuyun yang tidak terlihat keluar rumah dan dia merasa ada firasat buruk tentang Bu Yuyun. Jangan-jangan ada sesuatu, takutnya Bu Yuyun kenapa-napa. Di saat itu Juwita pun berniat memeriksa rumah Bu Yuyun untuk mengeceknya. Setelah itu Juwita pun pergi ke kediaman Bu Yuyun. Dia sempat memanggil Bu Yuyun dari luar, namun tidak ada jawaban sama sekali. Dia mencoba untuk menelepon Bu Yuyun, namun nomor handphone Bu Yuyun tidak aktif. Dia pun mulai merasa curiga. Di saat itu dia mencoba untuk memastikan di mana Bu Yuyun berada. Apakah mungkin Bu Yuyun sedang pergi ke sekolah tempat dia mengajar? Kebetulan sekolahnya itu tidak jauh, hanya beberapa meter saja dari rumah. Makanya Juwita ini langsung menuju ke sana. Sesampainya Juwita di tempat Bu Yuyun mengajar, dia bertanya kepada salah seorang guru. Namun menurut dari keterangan guru tersebut, ternyata selama 3 hari berturut-turut Bu Yuyun sudah tidak datang mengajar dan pihak sekolah juga tidak mendapatkan kabar dari Bu Yuyun. Mendengar hal itu Juwita pun mulai khawatir karena nomor handphonenya juga tidak bisa dihubungi karena tidak biasanya Bu Yuyun seperti ini. Lalu guru tersebut menjawab bahwa pihak sekolah juga sampai bertanya-tanya, soalnya salah satu kunci sekolah juga dipegang oleh Bu Yuyun. Menurut guru tersebut, mereka sangat membutuhkan kunci yang dipegang oleh Bu Yuyun. Akan tetapi mau gimana lagi, soalnya Bu Yuyunnya tak ada kabar juga. Saat itu Juwita sudah sangat khawatir karena Bu Yuyun ini tinggal sendirian. Hal ini membuat mereka jadi bertanya-tanya, kemanakah Yuyun pergi? Lalu atas inisiatif dari beberapa guru sesama rekan Bu Yuyun pun untuk datang ke rumah Bu Yuyun, dan memeriksa rumah tersebut. Tak lama kemudian, mereka pun berjalan menuju ke rumah Bu Yuyun. Sampainya mereka di sana, mereka mencoba untuk memanggil Bu Yuyun lagi, namun tetap tidak ada jawaban. Akhirnya mereka pun memberanikan diri untuk masuk ke dalam pekarangan rumah Bu Yuyun. Saat itu mereka melihat ada kunci yang terletak di bawah pintu. Dan mereka berpikir untuk langsung masuk ke dalam rumah tersebut. Sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat rekan Bu Yuyun bersama Juwita berhasil membuka pintu itu dan masuk ke dalam rumah. Ketika itu mereka tidak menemukan apa-apa, mereka sempat memeriksa bagian kamar dan juga dapur, namun Bu Yuyun tidak ada di sana. Karena tidak menemukan apapun di sana,
akhirnya mereka memutuskan untuk pulang dengan mengunci kembali pintu rumah tersebut. Sebagian dari guru-guru pun kembali ke sekolah. Di saat itu tidak ada yang mencurigai hilangnya Bu Yuyun ini, karena kondisi rumah korban di saat itu tidak berantakan layaknya seperti rumah yang ditinggalkan secara baik-baik. Namun, salah satu tetangga Bu Yuyun itu masih penasaran. Saking penasarannya, dia akhirnya, sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, kembali untuk mengecek ke dalam rumah tersebut. Kali ini, dia mencari hingga sampai ke dalam kamar mandi. Di saat itu dia melihat ada sesuatu yang mencurigakan di dalam ember plastik berukuran besar. Lalu dia mencoba untuk memegang ember tersebut, dia merasa ada yang aneh. Dengan tanpa ragu dia memegang lalu membuka ember itu, dan saat ember itu dibuka, betapa terkejutnya dia, melihat ada tubuh manusia di sana. Dia langsung menjerit sekeras-kerasnya. Saat itu posisinya kepala Bu Yuyun berada di bagian bawah, kondisinya tanpa busana, dengan keadaan sudah dibungkus oleh kain spray, tangannya diikat dan ditutup pakai karpet yang terikat dengan tali rafia. Pada saat polisi datang, kebetulan sekali Ardiansyah ini sedang ada di rumahnya, dengan keadaan takut, Ardiansyah disergap oleh pihak kepolisian. Dan dia bertanya, "Ada apa ini Pak?" Katanya dia salah apa. Pihak kepolisian tanpa basa-basi langsung memborgol tangan Ardiansyah, dan mengatakan sudah jangan melawan. "Nanti kamu jelaskan saja di kantor polisi, ikut kami," ucap salah satu anggota kepolisian. Lalu tanpa melakukan perlawanan, Ardiansyah pun digiring ke kantor polisi, dan saat diamankan Ardiansyah ini tidak mengelak sama sekali, yang mana saat itu dia mau tidak mau mengakui, bahwa dialah yang melakukan perbuatan keji terhadap Bu Yuyun. Di saat itu dia juga mengakui alasan mengapa dia melakukan hal itu. Karena dia terbuai dengan nafsu dan ingin sekali meruda paksa Bu Yuyun. Dan tidak hanya itu, Ardiansyah juga mengakui kepada pihak polisi karena dia terlanjur ditangkap sekalian mengaku kalau dia pemakai narkotika. Dan di saat itu Ardiansyah juga mengakui kalau dia melakukan hal yang keji terhadap Bu Yuyun, karena terpengaruh film dewasa. Dari penangkapan tersebut, polisi mengamankan beberapa barang bukti, yaitu satu handphone merek Nokia, satu handphone merek Vivo, ember berwarna hijau, satu charger HP berwarna putih, satu buah ikat rambut, satu buah ikat pinggang coklat, dan satu buah celana coklat milik Ardiansyah dan satu lembar baju warna hitam Adidas. Atas kejadian tersebut jasad Bu Yuyun pun dikembalikan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan secara layak. Sementara Ardiansyah divonis dengan hukuman penjara seumur hidup. Demikian perjalanan kisah seorang murid yang tega menghilangkan nyawa gurunya sendiri. Jadikan kisah ini sebagai pelajaran bagi kita semua, tetap waspada dan selalu berbuat baik. Terima kasih.